Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan sekarang kita bakal kembali lagi membacakan zodiak dan kita sampai di zodiak yang kedua. Kita ketemu dengan Taurus. Halo Taurus, apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga selalu bahagia dan sehat selalu juga. Terus kemudian pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membaca atau mengangkat tema dengan judul Getaran Rasa Dia Untukmu. Jadi tema ini masih kita selesaikan sampai nanti 12 zodiak ya. Kemarin kita sudah baca Aries, sekarang yang kedua adalah Taurus. Besok dilanjutkan Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan juga terus kemudian yang terakhir adalah Pisces ya. Sorry teman-teman, suasananya masih agak berisik karena ini masih belum terlalu malam banget, jadi suasananya masih wira-wiri sepeda motor dan sebagainya, suaranya kenceng-kenceng. Oke. Well, sekarang kita bakal bacakan Taurus ya, getaran rasa dia untukmu, dan kita juga bakal melihat secara keseluruhan hal-hal yang sedang terjadi pada kehidupan kamu, pada kehidupan Taurus itu apa saja yang saat ini sedang terjadi. Dan video ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun kamu tonton video ini tentunya tetap masih berlaku karena kita setting energinya untuk tanpa batas, tanpa ada deadline waktu. Oke, dan juga teman-teman yang ngerasa kepengen lebih personal banget, lebih tepat banget, lebih maksimal hasilnya, silahkan teman-teman bisa langsung chat ke nomor WA yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa langsung ketemu dengan saya, bisa konsultasi langsung, bisa private reading, bisa konsultasi, bisa self healing, bisa membuka sumbatan energi, buka aura dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman bertanya, pembersihan energi dan buka aura buat apa sih Mas Damar gitu kan? Oke, saya jelasin sedikit karena teman-teman banyak yang bertanya juga. Pembersihan energi itu dan buka aura tentunya untuk hal-hal yang bersifat ada gangguan-gangguan di dalam diri kamu. Misalnya kamu ngerasa bahwa diri kamu itu stuck banget, kamu sering bete, sering jenuh, sering mandek gitu kan, sumpek pikirannya. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan karir itu kayaknya serba susah, banyak masalah, rezeki kemudian agak seret atau bahkan seret banget gitu kan, keuangannya kacau dan sebagainya, jualannya sepi, terus kemudian belum dapat jodoh dan sebagainya misalnya. Nah silakan, itu banyak sekali. Jadi silakan teman-teman yang mungkin punya masalah-masalah seperti tadi, teman-teman boleh bisa melakukan pembersihan energi dengan saya secara online dan juga buka aura. Cara lebih lanjut nanti silakan teman-teman boleh bertanya-tanya lebih dulu, nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja kita bakal shuffle kartunya. Kita akan melihat getaran rasa dia untukmu. Nah ini meskipun judulnya adalah getaran rasa dia untukmu, yang kita bacakan tidak hanya mungkin seputar dia saja, tetapi juga seputar kamu juga, mungkin seputar kehidupan kamu, keuangan kamu dan sebagainya. Semua yang kira-kira terbaca nanti akan saya sampaikan ya. Tetapi yang jelas kita fokus pada getaran rasa dia untukmu. Oke, ini adalah kartu yang pertama. Ada Knight of Wands ya, kita lihat ada Knight of Wands. Kita lihat kartu yang kedua atau kartu yang selanjutnya. Kita buka 10 kartu untuk baris pertama dan kedua. Baris pertama 5 dulu, baris kedua di bawahnya nanti ada 5 lagi, nanti diteruskan dengan satu kartu yang ini nih ya. Oke, sepertinya agak kurang geser sedikit. Kurang geser nggak sih? Dikit ya. Nah, biar kelihatan. Oke, sudah 2 kartu keluar, kita akan lihat nanti. Pertama ada Knight of Wands dan juga ada The Hangman. The Hangman adalah, nanti aja ya, kita bacain nanti sekalian biar lengkap, runtut dan juga sekaligus maksimal. Di sini ada King of Swords ya, terus kemudian yang keempat ada Ace of Wands ya. Terus kemudian ada ada Six of Cups ya. Oke, kita baca satu persatu. Getaran rasa dia untukmu, tapi tidak hanya fokus ke dia, tapi saya juga bakal membaca keseluruhan dari apa yang terjadi dalam kehidupan kamu juga. Saat ini saya melihat bahwa ini pertama ya, ada Knight of Wands, The Hangman, ada King of Swords, ada Ace of Wands, dan juga ada Six of Cups. Oke. Oke, dari yang pertama ada Knight of Wands di sini menunjukkan bahwa sepertinya kalau saya rasakan, saya tangkap dari energi ini, dari energi kamu, dari energi Taurus,
Taurus ada semacam kejenuhan-kejenuhan yang sekarang sedang terjadi. Bahkan Taurus ini sepertinya harus melakukan sebuah gerakan-gerakan, ya, gerakan-gerakan atau perubahan-perubahan yang harus kamu lakukan, karena saya merasakan ada energi Taurus yang sepertinya merasakan situasi dan kondisi yang sumpek, ya, sumpek, emosinya sedang tidak stabil, kemudian moodnya lagi sangat gak bagus, lagi moody banget. Dan Taurus juga di sini saya melihat bahwa kamu harus dihadapkan dengan sesuatu yang membuat kamu harus bersabar, ya. Kamu dihadapkan dengan sesuatu yang harus membuat kamu tuh harus bersabar. Dan konteksnya bisa berbeda-beda. Mungkin kamu nunggu sesuatu, kamu mungkin sedang menantikan hal-hal mungkin yang berhubungan dengan finansial, atau menantikan seseorang yang mungkin belum datang-datang, atau mungkin ada hubungan yang mungkin membuat kamu tuh harus bersabar dan sebagainya. Nah, ini adalah ujian. Nah, tetapi di sini kalau di kartu pertama Knight of Wands di sini menunjukkan adanya situasi dan kondisi bahwa kamu sepertinya harus ada semacam refreshing, ya, ada refreshing. Bahkan di sini mengatakan di Knight of Wands di sini ada yang intinya gini, bahwa ketika kartu ini keluar, ini mempresentasikan semangat yang sebenarnya harus muncul, tetapi sekarang ini sedang tidak muncul, ya. Artinya lagi up and down banget, lagi naik turun gitu, ya. Jadi naik turun kondisinya karena mungkin faktor moodinya yang lagi nggak bagus, lagi ngerasa stuck dan sebagainya, sehingga di situ terjadi semacam bad mood yang mengganggu emosi kamu juga. Nah, teman-teman, ketika kartu ini keluar, ya, ini mempresentasikan atau bermakna bahwa untuk Taurus, ya, ini harus siap dengan sebuah perubahan, ya, siap dengan perubahan. Dan perubahan-perubahan ini adalah perubahan yang sangat penting, perubahan yang sangat mempengaruhi kehidupan kamu. Akan terjadi sebuah perubahan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin kamu jalanin selama ini, baik itu mungkin pekerjaan atau hubungan, atau mungkin keadaan-keadaan yang selama ini membuat kamu jenuh dan sebagainya. Di situ sepertinya akan ada perubahan. Dan mungkin di sini ada keinginan juga buat Taurus kepengen hijrah, ya. Jadi kayak semacam pindah rumah, pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, pindah kota lah dan sebagainya. Karena di sini saya merasakan ada kejenuhan, ada sesuatu yang membuat kamu khawatir ketika tinggal di tempat tersebut, ketika stay di tempat sekarang atau bekerja di tempat sekarang, tuh ada semacam kekhawatiran. Tetapi energi di sini saya merasakan bahwa ada keinginan kamu untuk hijrah dan berpindah tempat demi mencari sebuah kenyamanan dan ketentraman hidup, ya. Itu gambaran di kartu pertama. Dan mungkin bisa saja itu tadi pindah rumah, ya, atau mungkin pindah kota, pindah negara. Dan yang jelas ada sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang baru yang sedang diinginkan oleh Taurus, ya. Dan ini berarti kamu sedang menginginkan sesuatu yang baru. Nah, ini bisa ketangkep nih energinya di sini, ya. Berarti memang kamu sedang menginginkan sesuatu yang baru, ya. Jadi bisa jadi yang lama depak, ditinggalkan, atau mungkin dibuang begitu saja, terus kamu kepengen ganti sesuatu yang baru. Dan ini ketangkap sekali di kartu yang pertama, ya. Ini bukan pendapat saya, ya teman-teman, ya. Sekali lagi saya katakan ini bukan pendapat saya, tetapi saya melihat berdasarkan tanda-tanda dari energi kartu-kartu yang keluar di sini. So, sekali lagi saya garis bawahi, bukan pendapat saya secara pribadi. Oke, ya, jadi itu. Nah, terus kemudian selain pengen pindah rumah, pengen sesuatu yang baru, kartu Knight of Wands ini atau kartu Satria ini menunjukkan adanya seseorang memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang yang lebih daripada sekarang. Misalnya gitu kan, kamu pengen mempelajari sesuatu yang baru gitu kan,
Misalnya pengen belajar tentang IT, kepengen pekerjaan kamu tuh lebih maksimal lagi, kepengen sesuatu yang mungkin bisa mengikuti zaman sekarang, karena sekarang zaman teknologi, dan mungkin sedikit-sedikit kamu harus belajar tentang IT, atau paling tidak kamu harus belajar tentang IT kepada orang, atau paling tidak memiliki tim-tim atau teman-teman yang memang menguasai di bidangnya. Setidaknya atau minimal kamu bisa konsultasi dengan ahlinya, ya. Itu gambarannya seperti itu. Nah, di kartu kedua sudah saya sampaikan bahwa tadi kamu dihadapkan dengan sesuatu yang membuat kamu harus sabar, ya. Dan ini adalah ujian. Tapi ujian ini tentunya memiliki makna hikmah atau pembelajaran buat kamu. Jadi kalau misalnya kamu nurutin emosi belaka, ini harus hati-hati. Nah, begitu juga kalau kita kaitkan dengan getaran rasa dia untuk kamu, berarti ada hal-hal yang mirip-mirip, ya, bahwa dia pun sebenarnya sedang berada dalam kondisi yang dibuat harus sabar gitu kan. Mungkin harus sabar di dalam menghadapi sikap kamu, menghadapi karakter kamu, menghadapi tuntutan kamu dan sebagainya. Ya, tetapi di kartu pertama juga hampir sama, ya, berarti, ya. Artinya bahwa getaran rasa dia pun sebetulnya dia dia sama-sama harus bersabar, karena dia merasa bahwa ada sesuatu yang harus membuat dia bersabar, ya. Tapi dia mencoba untuk bersabar. Yang pertama tadi berarti Knight of Wands ini berarti dia pun sedang mempelajari sesuatu yang baru, ya, pengen melakukan suatu kreativitas yang baru agar pekerjaannya maksimal dan sebagainya. Tetapi di sini saya melihat bahwa dia pun mencoba mengikuti gerakan-gerakan kamu gitu loh. Artinya dia mencoba mengikuti gerakan kamu, mengikuti kemauan kamu seperti apa, dan sebetulnya dia sangat beradaptasi banget dengan kamu, ya. Jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa dia semaunya sendiri. Jangan sampai kamu berpikir dia tuh semau gue dan sebagainya, nggak sesuai dengan apa yang gue pikirkan. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, di kartu ketiga di sini ada King of Swords, ya, di mana di sini dia merasakan ada sesuatu yang bisa dibilang gini, dia membutuhkan semacam keadilan dari situasi dan hubungan yang saat ini sedang kamu bangun. Jadi ini fokus ke hubungan kamu dengan dia. Artinya dari sisi hubungan, ya, bisa jadi hubungan kamu dengan dia secara personal, hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau hubungan kamu dengan orang yang saat ini sedang kamu fokuskan, ya. Jadi tergantung bagaimana atau ke siapa kamu fokuskan saat ini, atau saat mendengarkan, atau saat nonton video ini, ya. Karena energi itu nanti akan yang akan ketarik dan akan kebaca di sini. Jadi kalau misalnya orang itu adalah pasangan kamu, atau orang itu adalah rekan kerja kamu, berarti itu dia orangnya. Di sini saya melihat bahwa getaran energi atau rasa dia kepada kamu atau untuk kamu adalah dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak adil, ya, yang terjadi. Dia merasa bahwa dia seperti berhadapan dengan seseorang yang memiliki otoritas yang cukup tinggi, memiliki menghadapi seseorang yang sepertinya agak-agak susah untuk dikendalikan, ya. Itu yang dia rasakan. Dan kemudian sekali lagi saya katakan, saya membaca berdasarkan kartu, bukan pendapat saya, ya. Sekali lagi, ini adalah pembacaan berdasarkan kartu yang muncul yang ada di meja ini. Jadi bukan pendapat saya pribadi, sekali lagi seperti itu, ya. Oke, jadi King of Swords, King itu berarti raja. Raja itu kan sifatnya otoritas, gitu kan. Nah, tetapi kalau raja di sini berarti simbol raja itu berarti harusnya menunjukkan suatu keadilan, gitu kan. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh dia adalah situasi yang adil, keadaan yang adil, keadaan yang kondusif dan sebagainya. Karena bagaimanapun raja kan kepengen rakyatnya, kepengen apa yang dia pimpin itu mengikuti, gitu kan. Apa yang dipimpin itu juga nurut, ya, dalam arti kata mengikuti aturan dan juga mengikuti secara kepatuhan-kepatuhan, ada etika-etika yang juga digunakan, gitu kan. Nah, itu yang dia rasakan, itu yang dia mungkin pikirkan, gitu kan. Ada hal-hal yang mungkin dia belum dapatkan, bahwa misalnya kamu belum nurut sama dia, atau ada hal-hal yang sifatnya tuh kayak membangkang ke dia, ada sesuatu yang sifatnya etika-etika yang tidak kamu perhatikan terhadap dia misalnya. Nah, ini dia merasa bahwa wah, ini ada hal yang sangat penting nih, ini masalah etika, ini adalah masalah estetika, etika, masalah norma-norma dan sebagainya yang harus kamu jaga. Nah, itu yang dia rasakan saat ini, ya, terkait dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan saat ini, ya.
Sehingga di sini pun dia semacam ada kayak kejenuhan gitu kan. Kejenuhannya bukan karena bosan atau tidak mencintai kamu lagi, itu bukan, tapi karena lebih kepada dia tidak kepengen dihadapkan dengan situasi yang harus terus-terusan ribut dan sebagainya, ya. Maka dari itu Ace of Wands di sini sepertinya dia juga kepengen ya apa ya, refreshing gitu loh. Bukan berarti kepengen selesai dan sebagainya serta-merta seperti itu, tidak, tetapi justru dia menangkap bahwa justru kamulah yang kepengen hubungan ini selesai, dan kamulah yang justru kayak seolah-olah mencari-cari sesuatu agar terjadi hubungan yang tidak kondusif lagi, ya. Itu yang dia rasakan dan yang dia tangkap seperti itu. Oke, nah selanjutnya saya melihat bahwa di sini ada Six of Cups, ya. Di kartu ini menunjukkan bahwa dia merasakan atau punya keinginan bahwa apa yang sudah dia perjuangkan, apa yang dia usahakan, apa yang dia korbankan, entah waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan semuanya, itu dia kepengen bisa mencapai ke suatu apa ya, hasil gitu loh. Jadi kalau misal kita bicara tentang kartu Six of Cups di sini, berarti dia berharap bahwa usaha-usaha yang sudah dia perjuangkan itu menghasilkan sesuatu, membuahkan hasil pada saat ini, dan itu dia berharap bisa menikmatinya di saat ini dan di kemudian hari. Bukannya perjuangan dia terus kemudian akhirnya kandas di tengah jalan, yang ada hanyalah keletihan, kelelahan, dan kemarahan yang tidak jelas yang diciptakan oleh keadaan-keadaan ini, ya. Jadi sekali lagi di kartu ke-5, ya, di kartu 6 piala atau Six of Cups di sini menunjukkan adanya semacam keinginan untuk apa ya, merasakan, ya menikmati hasil lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini kan ada 6 piala, ya. 6 piala itu berarti kalau misalnya dia keluar, kartu ini keluar, berarti ya intinya ada situasi di mana apa ya, apa yang diperjuangkan ini harapannya bisa tercapai gitu loh. Dan di sini tidak ada lagi hal-hal yang berurusan dengan masa lalu, tidak lagi membanding-bandingkan dengan masa lalu gitu kan. Kalau misalnya kamu saat ini memang menjalani kehidupan dengan dia, ya kan, stop kamu berpikir atau membandingkan secara diam-diam, ya, kamu membandingkan seseorang atau dia dengan kehidupan kamu di masa lalu kamu yang sudah tidak ada gitu loh. Nah ini saya menangkap, ya, menangkap di kartu ke-5 di sini ada semacam pembandingan yang kamu lakukan, ya, terhadap masa lalu kamu, ya, masa lalu kamu, orang di masa lalu kamu dengan dia, intinya seperti itu, ya. Jadi dia pun sebetulnya merasakan bahwa di sini seperti ada pembandingan, dan dia juga merasakan bahwa kamu sepertinya kok kayak apa ya, kayak tidak bisa menerima kenyataan yang sekarang ini benar apa sedang terjadi gitu loh, kenyataan atau realita yang saat ini sedang kamu hadapi, sedang kamu jalanin. Jadi seolah-olah kamu tidak bisa menerima itu. Oke, saya akan coba untuk meneruskan ke kartu yang berikutnya, teman-teman. Di kartu berikutnya di sini berarti kita akan buka di baris kedua, ya. Kita lihat getaran, ini udah kebalik langsung. Page of Swords. Kita lihat apa yang dia rasakan. Oke. Page of Swords, ada The Emperor, terus kemudian ada lagi. Oke, itu dia. Ada Page of Wands lagi, page lagi, ya. Oke. Ya. Jadi Page of Swords, kemudian ada The Emperor, ada Five of Cups, dan juga ada Page of Wands, ada Knight of Pentacles. Nah, di kartu Page of Swords di sini menunjukkan adanya semacam suatu pemikiran, ya, yang sepertinya saat ini sedang kamu pikirkan untuk membuat sebuah keputusan, ya. Ini kebaca dari kartu ini, ya. Sekali lagi kebaca dari kartu Page of Swords. Sepertinya kamu sedang menimbang-nimbang sesuatu dan akan membuat suatu keputusan, ya. Dan itu dirasakan juga oleh si dia, ya. Jadi artinya getaran rasa dia pun juga menangkap bahwa getaran rasa kamu itu sepertinya sedang menimbang-nimbang untuk membuat sebuah keputusan, ya. Jadi artinya kalau kartu keluar di sini berarti ini apa ya, bisa dibilang interpretasinya adalah kamu sedang menimbang-nimbang, ya,
ada beberapa hal yang nanti akan kamu putuskan, baik itu berkaitan dengan masalah profesi kamu, pekerjaan kamu, atau hubungan kamu dengan dia juga. Oleh karena itu dibutuhkan juga pikiran yang jernih, ya, pikiran yang jernih, pikiran yang tenang, gitu kan. Jadi jangan membuat keputusan ketika dalam keadaan emosional, jangan membuat keputusan dalam keadaan marah, ya. Kata bijak kan seperti itu. Nah, kemudian di Emperor di sini menunjukkan adanya tidak ada salahnya kamu tuh konsultasi dengan orang, ya, atau teman atau siapapun, atau mencari pembanding, gitu kan. Pembanding maksudnya kalau aku bersikap seperti ini, kira-kira ini sudah wajar atau tidak ya? Wajar apa enggak? Wajar apa belum ya? Misalnya seperti itu. Bukan pembanding ya, lebih ke sharing ya. Sharing mungkin dengan sesama jenis kamu. Kalau kamu cowok ya dengan cowok, sesama cowok. Kalau kamu cewek berarti sharinglah dengan sesama cewek, gitu kan. Artinya ada survei kecil yang kamu lakukan. Ini kira-kira yang gue lakuin ini apa ya? Wajar apa enggak? Berlebihan apa enggak ya? Itu seperti itu. Tetapi sekali lagi, Page of Swords di sini menunjukkan adanya getaran-getaran, di mana dia juga menangkap ada getaran bahwa di sini kamu sedang mempertimbangkan untuk membuat suatu keputusan. Sekali lagi tanyakan ya pada orang yang memang memiliki kapasitas di dalamnya di bidang ini. Saya merasakan ada semacam perasaan sedih yang dia rasakan ya atas sikap-sikap kamu, atas perilaku kamu, atas karakter kamu juga, gitu kan. Bahkan dia merasa ada perasaan kalah ya di dalam hal ini, karena di sini ya kamu boleh cek ya di kartu ke 8 ini ada Five of Cups ya, yang menunjukkan ada gelas ya, cups yang tergeletak 3 dan yang masih berdiri 2. Dia merasa kalah gitu loh dengan situasi ini, dengan sikap-sikap kamu juga. Dia menghadapi kamu itu juga sepertinya sudah kewalahan ya. Dia merasa putus asa juga. Bahkan ada emosi-emosi yang sepertinya dia sudah tidak bisa muncul lagi, gitu kan, karena saking saking merasa bahwa dia tuh udah nggak bisa ngadepin kamu dengan baik, gitu kan. Tetapi sesungguhnya harapan-harapan itu masih ada ya. Artinya begini, bahwa apa yang kamu pikirkan tentang dia ya, tentang dia yang mungkin selama ini kamu pikirkan, dia mungkin dianggap nggak peduli, dia dianggap nggak sayang dan sebagainya. Misalnya nih, kalau kamu beranggapan seperti itu tidak benar, gitu loh. Justru inilah yang membuat dia merasa lelah dan merasa kalah, gitu kan. Karena apa? Dia sudah menjelaskan sedemikian rupa, tetapi kamu menganggap tetap seperti itu. Dia kamu menganggap dia nggak peduli, nggak sayang, nggak apa, dan sebagainya. Nah, pada akhirnya dia tidak bisa menjelaskan apapun lagi, dan dia menerima semua apapun yang kamu ucapkan. Ketika dia diam, bukan berarti dia mengiyakan. Ketika dia diam, bukan berarti itu benar, gitu kan. Intinya seperti itu. Oke? Nah, di kartu yang keempat di sini ada Page of Wands. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa dia itu sedang mencoba mengeksplorasi dirinya, potensinya, kemampuannya, gitu kan. Apapun bidang yang dia kerjakan, ya, saya melihat bahwa saat ini dia sedang mencoba memaksimalkan potensi dirinya, gitu loh. Karena masih ada banyak hal-hal yang masih belum dia kuasai dan dia masih belajar, gitu kan. Seperti yang tadi saya bilang di depan, mungkin dia kepengen lebih belajar tentang IT ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan komputer gitu kan. Terus kemudian berhubungan dengan teknologi saat ini, dunia media sosial dan sebagainya, tetapi dalam rangka untuk mendukung profesinya dia, gitu loh. Itu saya melihat seperti itu. Tapi kalau misalnya pun dia tidak larinya ke masalah IT, medsos dan sebagainya, tetapi saya melihat bahwa dia intinya sedang mengeksplorasi diri, menggali potensi dia supaya dia bisa memaksimalkan ya. Sehingga kadang-kadang dibutuhkan waktu khusus ya untuk dia untuk bisa fokus ke dalam hal-hal yang dia lakukan. Itu. Kemudian ada Knight of Pentacles ya. Di sini berhubungan sekali dengan masalah finansial. Jadi intinya begini, ketika dia fokus pada pekerjaan, satu hal yang harus kamu tahu bahwa dia itu sangat fokus untuk membangun finansialnya, karena dia memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Artinya dia sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab yang bagus, gitu loh. Kenapa? Ya karena dia memang punya tipikal tanggung jawabnya bagus. Jadi dia tidak mau bahwa dengan asiknya dia dalam kehidupannya sendiri terus kemudian mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan finansial, gitu loh. Karena dia merasa bahwa ada potensi-potensi yang masih belum digunakan. Sama juga dengan kamu ya, kamu juga sama sebetulnya masih banyak potensi yang belum kamu maksimalkan.
masih banyak waktu yang belum kamu maksimalkan juga ya. Nah, sehingga di sini sebetulnya kalian sama-sama bisa mengisi waktu dengan lebih baik, dengan lebih maksimal ya, ketimbang harus wasting time hanya untuk ini itu yang tidak terlalu apa ya, bukan nggak penting ya, tetapi prioritas gitu loh. Karena kalau kita bicara prioritas, kita harus punya skala prioritas gitu kan. Bukan berarti dia tidak memprioritaskan kamu, itu tidak gitu loh. Atau sebaliknya, bukan berarti kamu juga tidak memprioritaskan dia, juga bukan ya. Tapi saya melihat di sini harus sama-sama ada skala prioritas yang kalian gunakan ya, supaya hubungan kamu dengan dia juga semakin baik. Tetapi kalau saya melihat secara finansial, it's okay, tetapi di sini dia dalam rangka untuk memperbaiki finansial agar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang saya lihat. Oke, kita coba pakai kartu ini ya. Di sesi terakhir 5 kartu kita buka lagi untuk melihat hal-hal yang ke depan atau yang sekarang harus kamu lakukan untuk ke depannya apa. Tetapi sekali lagi di kartu yang ke berapa tadi? 5 ya, tertangkap bahwa ada satu pertimbangan-pertimbangan yang akan dijadikan keputusan oleh kamu untuk membuat suatu keputusan ya. You deserve love. Yang kedua ada past life relationship. Nah, past life relationship ini nyambung dengan apa yang tadi saya sampaikan ya, tentang apa ya, jangan membandingkan hal-hal yang sekarang dengan masa lalu kamu. Itu penting banget ya. Oke, kita coba lagi. Attraction, trust. Oke, nah baik, saya bacakan. Ada you deserve love, ada past life relationship, ada attraction, trust, dan healing family issues. Oke, di kartu ini dia merasakan sesuatu yang membuat dia menjadi tidak nyaman dan berpikir secara bijaksana juga. Seandainya kamu tidak nyaman lagi sama dia, seandainya kamu memang sudah punya pilihan lagi yang lain, sepertinya you deserve love. Jadi kamu pantas mendapatkan cinta. You are lovable. Kamu pantas untuk dicintai oleh siapapun ya. Artinya apa? Jadi you deserve love di sini menunjukkan bahwa kamu memang pantas mendapatkan cinta yang luar biasa. Kamu pantas mendapatkan itu. Kamu pantas untuk dicintai dan sebagainya. Dan dia pun juga sangat mengetahui itu. Bahkan dia melakukannya, bahkan dia mencoba berjuang dan untuk terus melakukan itu ya. Tetapi sekali lagi di sini jangan lupa past life relationship di sini jangan terus-terusan muncul. Jangan ada pembandingan gitu loh. Kalau kamu membandingkan hal ini ya, atau keberadaan dia sekarang ini dengan orang yang mungkin ada di masa lalu kamu atau orang lain di luar dia, ini harus hati-hati. Karena apapun itu nanti akan terjadi yang namanya attraction. Kita tahu hukum tarik-menarik, law of attraction, di mana ketika kita selalu dominan berpikir sesuatu, maka itu akan ketarik ke dalam kehidupan kamu ya. Jadi intinya harus ada kepercayaan. Harus ada kepercayaan yang memang dibangun secara utuh ya, agar sebuah hubungan yang sudah terbangun, terjalin dengan baik itu bisa dijaga dengan baik. Tetapi semuanya kembali ke kamu lagi gitu kan, bahwa kalau kamu memang sudah merasa tidak nyaman, ya semuanya kembali ke kamu lagi. Kalau kamu sudah merasa tidak percaya, juga semuanya kembali ke kamu lagi ya. Artinya kalau saya melihat dari getaran energi dia, getaran rasa dia ke kamu, dia lebih kepada berserah kepada Tuhan, berpasrah kepada Tuhan dan alam semesta, karena dia percaya bahwa semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan dan alam semesta dengan begitu baiknya ya. Maka yang harus dilakukan oleh kalian atau kamu dan juga dia juga kamu sama ya, itu harus melakukan yang namanya healing, dimana ketika healing tadi sudah saya sampaikan, agar bisa tenang, agar bisa jernih melihat masalah, agar bisa lebih terang melihat masalah ya. Oke, itu di masalah hubungan yang bisa saya bacakan. Di masalah finansial, saya melihat bahwa secara umum sih kamu oke lah ya, nggak ada masalah yang terlalu berarti. Meskipun beberapa dari Taurus juga sebenarnya masih dalam rangka berjuang untuk memperbaiki finansial. Makanya ada beberapa poin tadi di Knight of Pentacles, dia lebih fokus ke masalah finansial. Artinya adalah ada tanggung jawab besar yang memang harus dia emban, harus dia pikul, harus dia jalankan agar semuanya bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Oke?
Saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat yang mau konsultasi private reading, silahkan langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Oke? Terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.